Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring mata pelajaran AIJ, dan untuk materi kita hari ini yaitu kita akan mencoba demonstrasi untuk praktek materi routing, khususnya untuk routing statik. Nah, di video sebelumnya mungkin saya sudah membahas mengenai teori tentang routing. Nah, untuk praktek hari ini kita akan mencoba membuat sebuah topologi routing, dimulai dari kita akan mencoba dari satu router dan satu klien, berikutnya 3 router ya, sehingga nanti kita akan mengetahui bagaimana konfigurasi untuk static routing. Nah, seperti biasa, aplikasi yang akan kita gunakan sebagai simulator yaitu VirtualBox. Dan di sini saya sudah menginstalkan MikroTik sebanyak 1, 2, 3, 4 ya. Itu untuk routernya. Dan untuk kliennya saya menggunakan Windows XP klien 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini dimaksudkan kenapa saya menggunakan klien menggunakan XP, tidak menggunakan VPCS, karena pada konfigurasi kita akan mencoba menggunakan Winbox ya. Sehingga nanti pada aplikasi Winbox itu konfigurasinya dengan basicnya tampilan, dan pada Winbox juga kita akan bisa juga mengkonfigurasi secara teks atau terminal. Nah, untuk masing-masing setiap routernya kita konfigurasi networknya yaitu seperti ini ya, not attached. Yang awalnya 1 mungkin nanti ketika di running di KNS3 ini secara otomatis ketika kita konfigurasikan menjadi 4 interface, maka di sini keterangannya sudah atau opsionalnya menjadi 4 interface di aplikasi VirtualBox. Semua untuk setting networknya semua disamakan ya. Untuk XP juga sama networknya, not attached juga ya. Nah, kalau sudah cloning dari hasil instalasi router 1 di cloning ke router 2 dan seterusnya. Lalu untuk XP client 1 itu juga sama, saya menggunakan menu cloning, jadi tidak menggunakan instalasi dari awal. Nah, aplikasi selanjutnya masih tetap menggunakan GNS3, seperti ini. Lalu kita coba masuk ke preference, lalu VirtualBox. Nah, kita sebelum ini kita coba dulu lihat nanti soal yang akan kita bahas ya. Saya di sini mempunyai soal untuk static route-nya dimulai dari satu router, lalu 3 router ya di sini, lalu 4 router seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari topologi di sini, kita bisa identifikasi ya berapa interface yang akan dipakai pada setiap router ya. Kita mulai dari RR1 karena ini dia posisinya paling ujung sebelah kiri.
dan ke sebelah kirinya tidak ada koneksi ke router lain ya. Jadi router 1 hanya terkoneksi ke router 2, router 2 terkoneksi ke router 3. Nah, di sisi paling kiri ini kita hanya mendapatkan 2 interface ya. Atau lebih bisa lebih dipastikan, mungkin boleh disamakan dengan router 2. Contoh seperti router 2 di sini menggunakan 3 interface ya. Yang satu mengarah ke router 1, yang kedua mengarah ke router 3, yang ketiga mengarah ke klien ya. Jadi yang di bawah ini yang bergambar atau berikon seperti laptop ini, saya anggap ini sebagai XP client. Nah, jadi intinya setiap router nanti kita coba setting menjadi 3 interface ya. Nggak apa-apa, nanti ini nanti yang tidak akan terpakai ini menjadi 1 interface. Nah, sebelum kita masuk ke static routing yang di sini, saya akan memberi contoh konfigurasi secara sederhana dulu ya, menggunakan router, tapi kita hanya menggunakan router hanya 1. Nah, di sini apa yang akan saya contohkan ya, yaitu konfigurasi atau bagaimana sebuah teori tentang routing untuk diaplikasikan pada router atau pada PC client ya. Ini saya bawahkan dulu atau saya hapus lah. Nah, kita masuk ke preference, ke VirtualBox, kita pilih new, saya pilih R1, finish, pilih lagi R2, finish, R3, R4. Lalu untuk kliennya XP client 1, new lagi, XP client 2, renew, XP client 3, lalu new lagi, XP client 4. Nah, untuk router 1 saya konfigurasikan networknya menjadi 3, lalu ini saya rubah jadi port 1. Saya singkat aja ininya jadi ETH. Atau bisa lebih singkat lagi E1 ya. Oke. R2 juga sama. Ininya 3. Ininya port 1. Oke. E3 juga sama. Edit. Oke. Yang klien nggak usah ya, networknya 1, ini biarkan aja. Apply. Ya. Lalu kita
Nah, ini R1, saya pilih XP Client 1. Saya simbol router. Nah, oke. Nah, seperti ini. Kita buat sambungan. Kita pilih saja yang E1, R1. Nah, kalau sudah, coba kita running semuanya ya. Kita running semuanya. XP-nya udah running. Router 1 sudah ada pada tampilan login. Lalu di sininya kita coba cek dulu ini. Sini manual. Saya buat ini dulu. Saya kosongkan ya. Kosongkan ininya. Lalu untuk Ether 1-nya saya kasih IP-nya 12.1/24 ya. Nah, lalu untuk kliennya masih dalam satu network, saya kasih host 2 ya, contohnya gini. Berarti kita tugasnya yaitu mengkonfigurasi E1 nah ini tugasnya. Untuk router 1 kita beri IP sekian, lalu untuk klien XP1 saya beri IP sekian ya. Yang pastinya dengan host yang tidak boleh sama ya. Kita langsung ke XP. Oke, coba ya. Nah, seperti biasa karena di sini untuk networknya saya kosongkan ya, artinya dengan seperti ini konfigurasi untuk klien XP ini networknya itu atau IP-nya itu saya buat sebagai DHCP klien ya, itu akan mendapatkan IP dari router. Nah, untuk pinbox ya, artinya ketika klien yang belum mendapatkan atau belum memiliki IP tapi masih terhubung ke router tersebut, pada sistem operasi mikrotik ada fungsi dari neighbors ya, itu bisa kita mendeteksi adanya MAC address yang tersambung IP address ya, lalu identity, version, lalu boardnya, lalu ada at time. Nah, karena di sini saya belum memiliki IP, maka yang akan saya coba isi di sini di connect to-nya yaitu yang
saya isi MAC address ya. Kita cukup klik aja di sini ya sampai terisi di connect to. Lalu loginnya admin, passwordnya kosong, ini karena masih default ya. Kalau udah seperti ini kita klik connect. Nah, sampai ada tampilan seperti ini ya, berarti kita masuk ke router MikroTik. Router 1 ini sudah berhasil. Nah, pada posisi sebelah kiri saya bahas sekali lagi, ini ada menu ya, menunya hampir sama seperti ketika kita masuk ke terminal seperti ini. Ketika kita mengetikkan IP lalu address ya, posisi menunya juga sama, IP lalu address ya. Oke. Nah, tugas kita adalah di sini kita mencoba mengkonfigurasikan router 1 ini dengan IP sekian, lalu klien dengan IP sekian ya. Oke, masuk lagi sini. Kita masuk ke menu IP, address, lalu kita klik tanda plus. Oh ya, maaf, sebelumnya kita bisa lihat interface atau interface yang terdaftar pada router 1 itu ada berapa. Nah, di sini ada 3 yang kita pergunakan, yaitu cuma untuk Ether 1 saja ya. Sesuai dengan parameter soal 12.12.1/24. Nah, ini untuk Ether 1. Oke. Nah, selanjutnya saya akan coba langsung ke XP nya ya. Saya isi juga sama seperti networknya 12.12 dengan host yang berbeda 2 ya. Ya, ini untuk network Prefix 24. Nah, untuk default gateway saya coba untuk saya kosongkan ya, saya kosongkan. Nanti ketika saya selesai konfigurasi, lalu saya akan coba di command prompt di sini saya pingnya ke klien router 1 ya, atau ke 12.12.12.1. Nah, kita coba dulu apa yang terjadi kalau misalnya si default gateway ini saya tidak isi ya. Saya klik OK. Close ya. Sekarang saya coba ping dari klien ya, contohnya dari klien sini ya, klien XP ke 12.12.12.1 ke router 1. Oke. Ping 12.12.12.1 ya, dan hasilnya reply ya, reply artinya terkoneksi. Nah, sedangkan saya akan coba di terminal ini, atau dalam kata lain saya coba ping ke dari router 1 ini ya, saya ping ke klien 1 ini, ping 12.12.12.1. Nah, di sini reply ya, tanpa kita mengkonfigurasikan. Kalau IP gateway di MikroTik itu menunya di IP lalu root ya. Di sini saya tidak mengkonfigurasikan belum mengkonfigurasikan static rootnya, karena alasannya pertama yaitu kita hanya baru memiliki router itu baru cuma 1 ya, itu yang pertama. Yang kedua, antara router 1 dengan XP client 1, kenapa di sini tidak XP client 1 tidak perlu mengisikan alamat gateway yang di konfigurasi IP tadi
Alasannya adalah karena interface yang menuju ke klien satu ini masih dalam satu network ya. Kita kembali lagi ke teori sebelumnya bahwa yang namanya tugas sebuah router, dia itu sebagai penterjemah atau sebagai penghubung dari interface atau network IP yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya di sini kondisinya networknya masih sama ya, itu tidak akan menjadi persoalan atau tidak akan menjadi masalah. Yang pastinya nantinya selama di sini saya anggap ini sebuah kabel jaringan yang ini bagus secara standar. Nah, ini masih bisa terkoneksi satu sama lain ya, contohnya seperti di sini tadi ya. Nah, seperti ini terkoneksi. Lalu untuk klien ke routernya juga sama ya. Itu secara contoh sederhananya. Nah, sekarang begini, saya tutup dulu ya. Nah, ini masih dalam kondisi satu router. Nah, sedangkan contoh yang saya buat di sini yaitu seperti ini ya. Routernya ada 3. Nah, bagaimana konfigurasinya? Lalu di sini kita perhatikan, buatkan routing ke semua network yang tidak direct connected dengan router kita. Artinya direct connected itu apa? Artinya antara interface yang contohlah di sini 12.12.1 dengan 23.23.2 ini yang disebut dengan network yang tidak direct connected. Dia tidak secara langsung, tidak seperti ini 12.12.1 dengan 12.12.2. Nah, ini yang disebut dengan direct connected. Artinya masih dalam satu perangkat, masih dalam satu network IP ya. Oke, berarti kita akan coba kita tambahkan. Saya akan coba, saya stop dulu ya. Ini udah saya stop. Ini kita tinggal menambahkan aja sini R2 lalu R3 XP client 2 XP client 3. Dan nanti mungkin akan ada pertanyaan, bagaimana Pak dengan laptop yang tidak bisa atau speknya masih belum mumpuni ya. Artinya kita coba minimalkan dulu lah, misalnya seperti ini, memori yang ada di laptop atau memori yang ada di aplikasi VirtualBox-nya itu kita minimalkan dulu. Bagaimana supaya laptop kita bisa menjalankan 3 router sekaligus, lalu kita bisa menjalankan 3 klien sekaligus ya. Intinya seperti itu. Kita coba aja dulu seperti ini. Saya ganti dulu ke simbolnya router. Oke. Seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba kita sambungkan. View-nya saya nah, untuk
router 1 saya ambil yang Ether 2 aja, lalu di router 2 nya saya ambil ke Ether 1, lalu untuk Ether 2 saya ambil untuk ke router 3 ya. Maaf. Ether 2 atau E2 akan saya sambungkan ke router 3. Nah, di router 3 nya Ether 1, sehingga nanti seperti ini, Ether 3 nya yang Ether R2 ke klien 2. Nah, lalu untuk router 3 jadi ada satu yang tersisa yang Ether 3. Nah, saya menyambungkan Ether 2 ke klien seperti ini. Oke. Untuk network yang menuju klien saya akan samakan dengan seperti ini. Jadi ya, antara E1 dengan E0 ya berbeda dengan contoh yang tadi sebelumnya, yaitu 192.168.1.0/24. Nah, jadi untuk network ini ya, dari router 1 E1 dan klien 1 saya kasih networknya 1.0. Berarti kalau seperti ini, misalnya saya ingin berikan alamatnya, sebentar, saya berikan alamatnya E1 ini 1 titik 100 misalnya gini. Lalu untuk kliennya saya kasih seperti gini lah, supaya gampang diingat, 200 ya. Yang penting kita IP hostnya masih dalam kapasitas prefix/24 ini ya. Nah, untuk network router 2 untuk kliennya juga sama ya. Misalnya saya kasih E1 nya tinggal ganti aja networknya 2.200, untuk kliennya 2.200. Yang router 3 juga sama. Ini saya kasih 3.100 ya. Untuk kliennya 3.200 ya, seperti ini. Nah, lalu untuk E2 di router 1 dengan E1 di router 2 ya, kalau dilihat di contoh soal seperti ini, 12 12 12 1, lalu untuk yang R2 nya 12 12 2. Misalnya gini, 12.12.12.2/24 ya. Ini saya masukin, nah ini saya masukin 12 1. Nah, ini untuk R2 12 12 2 ya. Lalu untuk yang R2 E2 ya, TR2
Di sini 23.23.23.2, lalu yang router 3 untuk E1-nya 23.23.23.3. Jadi saya seperti ini. 23.23.23.2/24. Masukin sini 23.3. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau sudah sesuai, lalu kita running ya. Kita coba runningnya seperti ini satu-satu. Start, dimulai dari routernya dulu. Start. Masih router 1 running, router 2, lalu router 3 udah running ya. Ini saya minimize. Router 2 juga sama. Dan artinya router 1, router 2, router 3 ini kita lihat kondisi konfigurasi masih dalam kondisi di default atau belum. Ini minimize. Nah, sebelum kita jalankan semua, kita jalankan satu persatu dulu ya, supaya kondisi laptop kita tidak terlalu drop. Kita jalankan dulu satu untuk client 1 misalnya. Nah, syarat untuk klien supaya bisa mengkonfigurasi menggunakan aplikasi Winbox di router ini, syaratnya ya pada saat penginstalasian Windows XP-nya di sini harus sudah ada atau harus sudah kita copy aplikasi Winbox-nya terlebih dahulu ya. Oke, kalau sudah, kita lihat ada klien 1. Nah, ini ya. Nah, running. Nah, kita coba konfigurasi ini dulu ya. Kita konfigurasi router 1 dulu menggunakan XP client 1. Kita masuk ke Winbox yang udah ada, yang konfigurasi yang tadi kita coba, lalu kita klik ininya ya, atau ini juga masih belum, alamatnya masih seperti yang sebelumnya ya, belum kita rubah dengan network ini 192 masih kita belum rubah, ini terakhir ya kita rubah. Oke, kita klik MAC address lalu connect. Oke, ininya yang tadi saya hapus. Oke. Nah, lalu kita lihat interface. Di sini kita cek ya. E1 ini yang mengarah ke klien. Ini akan saya kasih tanda. Kita rubah namanya. Ether1 misalnya LAN R1 ya, supaya bisa dibedakan. Lalu Ether 2 saya double klik ya. Ini saya double klik. Ether 2 saya tambahkan R1 to R2 ya, seperti inilah. Coba. Nah, mau. Nah, di sini kenapa saya beri nama atau saya rubah namanya supaya nggak nantinya pada saat konfigurasi IP kita nggak bingung. Nah, lalu kita klik IP address, kita isikan masing-masing dari Ether ini. Ether 1 berapa, Ether 2 berapa, sesuai dengan yang tadi ya. Contohnya gini lah.
Nah, seperti ini. Kita klik tanda plus, saya isikan dulu 192.168.1.100 ya, sesuai dengan ini /24. Lalu ethernya ether1 atau yang sudah saya kasih nama ether1 LAN R1 ya. Sudah, klik apply, oke. Lalu klik tanda plus lagi, kita isikan ini yang ini nih ya, yang E2 12.12.12.1/24. interface-nya ether 2. Oke. Nah, selanjutnya kita beralih ke sini dulu ya. Untuk XP-nya kita setting dulu, IP-nya kita samakan dengan ini ya. (192.168.1.200) ya. Nah, untuk default gateway kita jangan isi dulu, kita coba dulu ya. Satu ini kita coba dulu, kita coba ping ke 1.100. Kalau berhasil kita ping coba 12.12.12.1. Lalu oke. Nah, lalu kita masuk ke CMD, ping ke 1.100, ping 192.168.1.100, enter ya. Sudah connect. Nah, langkah kedua atau pengujian kedua, kita tes ke sini, ping 12.12.1, enter. Nah, di sini ada keterangan destination unreachable, artinya tidak bisa dijangkau. Nah, kalau seperti ini kita masuk ke router. Kita coba ping di terminal ya, dengan melakukan ping yang sama seperti kita melakukan ping seperti ini ya, ping 12.12.1, ping 12.12.12.1, enter. Nah, terkoneksi, artinya ketika kita mencoba perintah ping di sini ya, kita masuk ke yang masih dalam satu network masih bisa terkoneksi. Tapi kalau kita sudah masuk ke router satu, walaupun masih dalam satu router ya, di sini interface-nya masih dalam satu router, klien masih belum bisa terkoneksi ke sini 12.12.1. Nah, berarti apa? Kita belum coba di sini memasukkan alamat gateway-nya. Nah, berapa alamat gateway-nya? Kita lihat lagi teori yang sebelumnya, yang namanya sebuah gateway itu harus dalam satu network ya, harus dalam satu traffic, satu network. Nah, contohnya yang satu network dengan XP client 1 yaitu 1.100, karena di sini merupakan penghubung antara network yang berbeda dengan pada router ini ya, pada router 1 ya, 192.168.1.100. Kita oke, close. Nah, sekarang kita coba ke 12.12.1 lagi. Nah, itu sudah terkoneksi, artinya kesalahan yang tadi atau pengujian yang belum kita bisa lakukan yaitu kita belum melakukan pengisian gateway. Nah, artinya setelah kita isikan gateway nggak jadi masalah, sudah terkoneksi. Nah, oke, sekarang kita coba pindah ke router 2, lalu klien
dua ini ya. Saya akan running, start. Client 2. Oke. Nah, ini masih backgroundnya masih client 1, sedangkan ini untuk penamaannya client 2. Oke, kita sudah masuk ke client 1 ya. Kita nggak perlu oh ya sudah, berarti kita konfigurasi dulu inilah untuk IP untuk kliennya ya. Oke, properties ya, kita isikan seperti yang di sini 192.168.2.200 ya. Lalu kita isi ya, samakan dengan yang klien, bahwa pada saat kondisinya nanti ya mungkin akan sama seperti client 1, makanya kita isi langsung di sini IP gateway-nya ini ya, 192.168.2.100 ya. Artinya yang syarat sebuah gateway adalah antara host tersebut harus sama networknya dengan alamat gateway ya. Pengertian sederhananya seperti itu. Lalu oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke Winbox. Lalu di sini masih belum terkonfigurasi, masih kosong. Kita klik MAC address, loginnya admin, passwordnya kosong, connect. Nah, seperti ini. Lalu kita cek interface ya. Untuk Ether1 saya akan rubah ini jadi Ether1 to R1 ya. Apply. Oke. Lalu yang Ether2 nya ini saya rubah menjadi to R3 ya. Karena Ether2 ini yang mengarah ke router 3. Oke. Lalu yang E3 nya to client atau to apa ya, LAN. Lalu kita samakan dengan yang tadi. Nah, samakan dengan ini to LAN R2 ya. Sini to LAN R2 ya. Jadi mengarah ke LAN router 2. Oke, seperti ini. Kita tutup. Lalu kita ke IP address, klik tanda plus, isikan dengan untuk Ether1 to R1 yang ini 12.12.12.2/24 Play. Oke. Lalu klik lagi plus yang Ether2 23.2/24. Interface-nya Ether2 to R3. Oke. Klik tanda plus lagi. Kita buat untuk interface kliennya 192.168.2.100/24 Ether
R2. Oke. Kalau kita coba di sini new terminal, kita ping ke sini klien 192.200 ya, artinya sudah terkoneksi. Lalu kita coba dari klien ping ke 192.168.2.100 ya, titik 100. Nah, terkoneksi. Kita coba ke yang 12.12.2 ping 12.12.2. Oke, masuk ya. Saya coba ping ke yang 23.2. Oh, maaf, salah. Ping, masuk. Nah, saya akan coba masuk ke sini nih. Ping 12 12 1 12 12 12 12 1. RTO ya. Kita coba di klien 1. Mana klien 1? Di klien 1 kecilkan dulu. Nah, di klien 1 saya akan coba sini ping tadi ke 12.12.1 udah ya connect ya. Saya coba ke ping 12.12.12.2 ya, ke sini. Dari sini saya coba ping ke sini ya. Yang pastinya dengan melalui jalurnya 1.200, 1.100, 12.1 baru ke 12.2 ya. Nah, mau ya. Kalau yang klien 2 ini ke 12.12.1 nya nggak mau ya, tidak terkoneksi seperti ini tidak. Nah, 12.2 dari klien 1 12.12.2 maaf ini ya, dari klien 1 klien 1 12.12.2 klien 1 12.2 mau, klien 2 12.12.1 klien 2 12.12.1. Nah, artinya kita belum melakukan konfigurasi terhadap IP root antara router 1 dengan router 2. Nah, saya akan coba menggunakan konfigurasi IP routing statik ya. Routing statiknya yang ada di router 1 dulu ya. Saya di router 1. Mana router 1? Berarti di klien 1. Nah, di sini saya akan coba menggunakan IP ya, root. Nah, ini untuk melakukan konfigurasi gateway. Caranya dengan melakukan add address atau tanda plus warna biru, lalu saya akan mengisikan di gateway-nya di sini
kembali lagi ke teori dasar kita melakukan konfigurasi gateway. Artinya IP gateway itu harus masih berada dalam satu network. Nah, yang saya akan coba gunakan yaitu 12.12.2. Saya coba di sini 12.12.2. Nah, saya apply. Oke. Nah, lalu di sini ada flagnya ya. Di sini pada sistem operasi mikrotik ini disebut dinamakan dengan flag. Ada A, ada S, ya, artinya aktif, statik. Kalau D, dynamic, aktif, C-nya itu connected. Nah, lalu untuk yang tadi saya coba ke mana ya, 12.12.1 berhasil. Saya coba ke XP Client 2 masih bisa, sudah bisa atau belum. 12.12.1. Nah, sudah bisa, artinya konfigurasi untuk gateway-nya saya hanya cukup mengkonfigurasikan di router 1. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan router 3 dengan klien 3 ya. Klien 3 nya saya start. Ya, nanti setiap melakukan pengujian kita akan coba satu persatu ya, dimulai dari ini yang kesini dulu, dari ini ke sini, dari klien 1 ke router 2 interface 1 atau interface 2 ya. Kita bisa coba berbagai variasi pengujian. XP Client 3 nah, ini XP Client 3. Ini saya coba gini. Nah, saya geser. Nah, kita konfigurasi IP-nya dulu untuk kliennya. Properties 192.168.3.200 ya. Kita langsung konfigurasi ini gateway-nya 192.168.3.100. Oke. Lalu ke Winbox, refresh, kita klik nih address, login admin, password kosong, connect. Nah, kita konfigurasi mulai dari Ether 1 lalu Ether 2. Interface-nya kita kasih nama Ether 1 di sini to R2, lalu Ether 2-nya to LAN R3. Oke. Nah, kalau sudah IP address-nya, klik tanda plus, ini 23.3.3/24, ini Ether 1 to R2 ya, S1. Oke. Lalu untuk interface Ether 2 to LAN R3 nya 192.3.100/24. Nah, kita coba pengujian coba ke klien dulu ya. Saya coba ping ke klien R3 yaitu 3.200. Nah,
sudah terkoneksi. Lalu saya coba dari klien ya, dari klien pakai command prompt ping ke 192.168.3.100. lalu saya ping ke 23 ya, ini masih dalam satu interface, masih dalam satu perangkat router saya terkoneksi. Nah, saya coba ping 23.232. Nah, belum, karena kita belum menentukan IP gateway untuk di konfigurasi router 3. Kita kembali ke Winbox-nya, ini kita tutup, masuk ke IP, lalu root, nah, lalu klik tanda plus, kita masuk ke gateway, kita isi berapa gateway-nya kira-kira untuk router 3. Artinya yang harus berada dalam satu network di router 3 di sini. Ketika ini akan membuka jalur ke router 2, artinya di sini sebuah gerbangnya yaitu 23.23.23.2 23.23.2 seperti itu. Apply. Oke. Nah, sampai ada muncul flagnya aktif, lalu S-nya static. Nah, kita coba lagi di command prompt ping. Ini yang tadi tidak terkoneksi, yang RTO. Kita coba lagi. Oh, sebentar. IP address coba. Udah. Oke. Ini kita masuk coba ke klien 2. Klien 2 kita belum membuat routing di klien 2 mana? Di router 2. Nah, ini kita minimize. Kita masuk Winbox. Ini saya tutup. Masuk ke IP root. Nah, kita belum membuat gateway untuk coba sini. Nah, kita belum membuat gateway untuk yang mengarah ke sini ya, maupun ke yang ke router 3 dan ke router 1. Nah, kita coba buat yang ke router 3 aja dulu ya. Berarti untuk konfigurasi gateway router 2, network yang sama atau yang berada pada gerbang yang akan menuju router 3 yaitu 23.23.3. Ini saya 23.23.23.3. Apply. Oke. Nah, baru kita lanjut ke mengulangi yang tadi. Klien atau router 3. Nah, ini belum terkoneksi 23.2 sampai. Nah, apakah semuanya sudah selesai konfigurasinya? Nah, sekarang kita akan melakukan pengujiannya yang untuk lebih memastikan adalah bagaimana si konfigurasi routing statik ini antara router 1, router 2, dan router 3 ini berjalan dengan baik, yaitu kita coba konfigurasi pengujiannya antar klien ya, dari klien 1 coba ke klien 2, klien 1 ke klien 3, atau sebaliknya klien 2 ke klien 1, klien 2 ke klien 3. Nah, saya akan coba mulai dari
klien 1 ya, klien 1 ini kita melakukan pengujiannya di command prompt ya. Berarti saya pingnya ke sini 192.168.2.200 ping 192.168.2.200 ya, belum. Lalu saya masuk ke klien 2 ya. Klien 2 mana klien 2 ini saya masih menggunakan command prompt juga. Saya coba ke ini IP-nya sebentar 1.200 berarti saya di klien 2 ping 192.168.1.200. Berarti ada salah satu konfigurasi yang masih kurang, yaitu ini konfigurasi router sudah di router 1, di router 3 sudah, dan di router 2 kita lihat yang di router 2 ya, seperti ini ya. Kalau saya inilah, nah router klien router 2 ya. Gateway-nya 23.3. Nah, sedangkan yang ke sebelah kirinya atau ke router satunya ini belum kita konfigurasi. Oke, makanya saya coba lagi, saya tambahkan di sini. Please. Nah, untuk yang ke arah router 1 artinya yang masih dalam satu network, gateway-nya atau gerbang yang menuju ke router 1 adalah 12.12.12.1. Jadi saya isi 12.12.12.1 ya. Saya ketik apply. Oke ya, sekarang kita coba lagi dari command prompt. Nah, berhasil tanpa ada expire in transit seperti ini ya, pernyataan seperti ini. Lalu saya ke klien 1 seperti ini. Tadi saya coba ping ke 2.200 masih RTO. Sekarang saya coba, nah sudah terkoneksi ya. Saya coba lagi dari klien 1, saya ping ke 192.168. Berapa ya klien 3 itu 3.200 reply from 12.2 expire in transit. Nah, sekarang saya simpan dulu. Saya masuk ke coba router 2 atau klien 2 ya. Ini 1.200 sudah, 3.200 ya, tinggal 3.200 sama ya, expire transit. Oke, saya akan coba seperti ini. Satu.
Destination address-nya akan saya isi dengan, karena di sini 12.12.1 yang mengarah ke XP Client 1 dengan tujuan network ini, saya akan mengisikan 192.168.1.0 networknya /24 ya. Saya klik play. Oke, lalu ini saya isikan juga ya untuk ke gerbang 23233 dengan destinationnya ini network dari LAN router 3 ya. Berarti saya isi 192.168.3.0/24. Kalau sudah mulai oke. Nih, sekarang kita coba lagi ke 3.200 ya. Lalu 1.200. Oke. Sekarang kita pindah ke ini, udah berhasil ya. Jadi antara klien 2 ke 1.200 sudah, ke 3.200 sudah, dengan mengisikan destination address-nya ya. Kita mengisi yang awal, kita mengisikan hanya gateway, ininya kosong. Nah, sekarang kita tambahkan destination address-nya ya. Ini untuk ke router 3, ini untuk ke router 1 ya, untuk network LAN-nya. Nah, sekarang kita ke klien 3. Nah, di klien 3 saya akan coba ping ke 192.168.1.200 ya, ke klien di router 1 ya, berhasil. Lalu ke klien router 2 atau ke LAN router 2.200 ya, berhasil. Coba yang klien 1. Nah, ini klien 1 3.200. Nah, sudah berhasil. Nah, jadi intinya, kuncinya nanti ketika kalian akan mencoba sebuah konfigurasi yang menggunakan static routing, khususnya yang lebih dari 2 router, kita harus menganalisis dulu dari sumber atau gateway dan tujuan ya. Seperti tadi kita akan coba mengkonfigurasikan IP route atau IP gateway setiap routernya dengan bertahap ya. Artinya dengan bertahap, saya tidak langsung semua saya konfigurasikan, tapi cukup dengan kita coba satu persatu. Router klien 2. Nah, ini saya coba satu persatu. Yang awalnya saya kosongkan 0 seperti ini ya. Saya coba konfigurasi seperti ini, lalu saya coba ping. Lalu akan muncul apa, notifikasi atau kesalahan. Nah, mulai dari situ akan ketahuan kita ini konfigurasinya ada yang kurang di mananya ya. Berikut pun sama halnya dengan yang seperti ini juga, seperti ini ya. Ini saya coba seperti ini dulu. Nah, ketika ini kita sudah pahami, artinya kita ketika akan mencoba menambahkan lagi saya cancel dulu. Kita akan menambahkan lagi router ini menjadi 4, menjadi 5. Nah, itu artinya kita sudah tahu posisi yang
yang atau konfigurasi yang sesuai ketika sudah kita melakukan desain router yang lebih dari 2 ya, atau 3 atau 4 atau 5 seperti itu ya. Nah, konfigurasi dari static root di sini memang kita memerlukan yang namanya seorang admin itu menganalisis dari sisi topologinya dulu ya. Dari sisi topologi sudah teranalisis, sudah tergambarkan, baru kita mencoba menganalisa pengalamatan ya, pengalamatan contoh seperti ini. Untuk R1 pengalamatannya berapa saja interface yang akan kita konfigurasikan, lalu router berikutnya dan router berikutnya kita analisis untuk pengalamatannya, sehingga nanti ketika kita akan menjalankan sebuah konfigurasi di sininya kita nggak kebingungan. Dari contohnya dari klien 1 kita akan melakukan perintah melakukan koneksi ke klien 2 ya, kita memerlukan apa saja gitu, seperti itu. Nah, berbeda dengan nanti ketika kita sudah belajar mengenai dynamic routing. Kalau dynamic routing kita hanya memahami atau menganalisis dari IP address ini, baru kita mengkonfigurasikan secara dinamik ya, seperti itu. Nah, jadi intinya pada pertemuan hari ini pada materi static root, yaitu yang kita kenal kita tidak mengenal yang namanya sebuah gateway saja, tapi kita mengenal yang namanya yaitu seperti ini ya, ada gateway, artinya di sini gerbang yang menuju, kita akan mengarahkan router ini akan mengarah kemana gitu kan. Contoh seperti saya di router 2, saya ingin mengarah ke router 1 secara otomatis, atau secara pastinya alamat terluar dari router 2 ini yang menuju gerbang yang kita tuju itu berapa alamatnya. Nah, kalau ini contohnya 12.12.12.1 ya. Lalu parameter kedua ketika kita klien router 2 di sini akan kita coba koneksikan, pertanyaannya kita akan mengkoneksikan kemana. Nah, misalnya kita akan mengkoneksikan ke klien 1, berarti kalau kita ingin mencoba tujuannya ke sana, berarti yang harus kita isi yaitu gateway-nya ini 12.12.1, lalu destination address-nya atau alamat tujuannya adalah ini. Nah, pada teori routing atau router yang namanya sebuah destination address itu pasti akan selalu menggunakan network seperti ini ya, akan menggunakan network. Kenapa kita akan menggunakan network? Karena di sini kita belum bisa ketahui tujuan dari router ini berapa host yang akan kita coba koneksikan. Makanya ketika ada seperti itu, makanya kita isikan networknya saja. Jadi untuk host yang prefix /24 router ini atau jalur router 2 akan melakukan koneksi ke semua host yang berada pada prefix /24. Tapi kalau misalnya saya isi seperti ini, dengan kata lain, saya menentukan gateway ke alamat 12.12.1, lalu untuk tujuan addressnya hanya ke perangkat yang beralamat 1.1 ya, atau perangkat itu hanya perangkat 1.1 saja ya. Berbeda dengan seperti ini ya, saya menggunakan satu network prefix 24 ya. Itu intinya pada sebuah static routing. Mudah-mudahan penjelasan saya yang untuk pertemuan ini bisa dipahami, karena untuk static routing di sini nanti masih ada berhubungan dengan dynamic routing ya, tentang pengertian dynamic routing. Nah, mungkin untuk pertemuan selanjutnya saya akan memberikan latihan ya, untuk memberikan latihan
bagaimana mengkonfigurasikan router jika ini saya akan tambah menjadi 1 atau menjadi 2, sehingga menjadi keseluruhan menjadi 5 router dan 5 klien. Ya, mungkin itu untuk tugas minggu depan ya. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan daring hari ini. Silahkan dipelajari dimulai dari awal pada saat penggunaan routernya hanya 1 ya. Lalu urutan dari tahap konfigurasi, lalu pengujian konfigurasi, lalu pengujian, sehingga menjadi kompleks seperti ini ya. Routernya sudah 3, lalu kliennya sudah 3 yang masing-masing sudah berjalan atau sudah running seperti ini ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.